Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dua soli dan dua takwa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Teman-teman, sebelum belajar kita baca doa sebelum belajar dulu yuk. Ya, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, insya Allah hari ini Bu Mary akan menyampaikan materi tentang PKN. Wah, seru nih. Tentang apa Bu Mary? Tentang Pancasila yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Terus bagaimana cara pengamalannya? Nah, mau tahu? Oke, kita saksikan videonya nih. Nah, sebelumnya teman-teman, ada yang tahu nggak Pancasila itu apa? Nah, Pancasila adalah sebuah ideologi negara. Negara siapa? Negara kita dong, Indonesia. Nah, Bu Mary mau tahu nih, ada yang tahu nggak Pancasila yang pertama itu apa? Yo, yang tahu angkat tangannya. Oke, keren. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terus Bu Mary, bagaimana cara pengamalan kita kalau di lingkungan rumah? Biar menjadi dekat sama Allah. Nah teman-teman, ketuhanan yang Maha Esa nih contohnya. Misalnya teman-teman tahu nggak kalender Hijriah? Terus tahu nggak bulan pertama dalam kalender Islam? Bulan apa coba? Good job. Bulan Muharram. Nah, Muharram ini bulan pertama yang ada di kalender Islam. Kenapa Bu Mary? Karena di sini adalah tonggak awal Rasulullah, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, biasanya kalau Muharram itu biasanya di Kia ya, kalau nggak lagi pandemi kita pawai. Nah teman-teman masih ingat gak waktu itu kita pawai ya, memperingati hari Muharram. Nah itu ya pengamalan contohnya dari ketuhanan yang Maha Esa, memperingati hari-hari besar Islam. Nah contoh yang kedua dari ketuhanan yang Maha Esa, nah tentunya dengan sholat. Siapa yang sudah sholat subuh? Oke, good job. Nah teman-teman, sholat itu tiang agama ya, ada hadisnya ya. Jadi kita ibaratkan deh sholat itu sebuah rumah. Nah kalau misalnya rumah yang tanpa tiangnya itu roboh nggak? Roboh. Jadi sholat itu kita butuh teman-teman. Kalau kita nggak sholat gimana? Sedih deh Bu Mary. Nah itu ya teman-teman ya, dari contoh pengamalan sila pertama. Nah sekarang yang kedua, sila yang kedua ada yang tahu nggak apa? Yuk, kan satu ketuhanan yang Maha Esa, terus yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab contohnya nih, kalau misalnya kita memperingati mau Ramadan. Nah mau Ramadan ya teman-teman contohnya. Biasanya kalau di KA itu mau Ramadan kita ngapain ya? Ada yang tahu? Dan ada yang masih ingat? Oh iya Bu Mary, kita kan pernah ya bagi-bagi sembako kepada warga sekitar, warga yang kurang mampu, atau namanya duafa. Nah itu teman-teman, saling tolong menolong. Kita berbagi kepada orang yang tidak mampu, kepada anak yatim, kayak gitu ya.
Itu contoh dari sila kedua, saling tolong menolong. Terus kalau misalnya ada tetangga kita yang kebakaran, wah, apakah kita hanya terdiam saja, teman-teman? Oh, tentu tidak, tapi kita harus menolongnya. Oke, pinter. Nah, sekarang yang ketiga nih, teman-teman, sila yang ketiga, ada yang tahu apa? Kita ulangi lagi ya. Yang pertama apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Oke, ulangi lagi, yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Contohnya apa, Bu Mary? Contohnya adalah ketika kita bisa hidup rukun dengan tetangga. Nah, misalnya tetangga kita beda sukunya, beda rasnya. Misal kita sukunya suku Sunda, tetangga kita sukunya suku Batak atau suku Padang gitu ya. Nah, teman-teman, walaupun mereka berbeda suku, berbeda ras, tetap ya kita harus saling menyayangi. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya tetangga kita biasanya di komplek atau di rumahnya itu suka ada gotong royong. Nah, kita bantu-bantu di situ, hidup rukun. Nah, contohnya juga dengan tetangga itu kita saling menyapa. Ya, kepada tetangga kita saling menyapa, teman-teman. Ya, kalau misalnya mau lewat bilang permisi, seperti itu ya. Nah, teman-teman, di sini juga Rasulullah mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Terus ada hadisnya loh, teman-teman nih. Dengarkan nih hadisnya, teman-teman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, teman-teman, itu aja ya yang bisa Bu Mary sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, insya Allah bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Tetap semangat ya teman-teman belajarnya. Insya Allah kita akan selalu berjuang bersama-sama menghadapi pandemi ini. Walaupun masih online, tapi kita harus tetap semangat. Itu aja ya yang bisa Bu Mary sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.